Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Wulandari dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 24172028. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Hukum dengan dosen pengampu yaitu Pak Fahmi Amriko. Materi yang akan saya jelaskan adalah hukum pidana. Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau dapat dipandang dari berbagai sudut. Hukum pidana disebut juga ius poinae, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Hukum pidana menurut ahli hukum pidana. Yang pertama, menurut W.L.G. Lehman. Menurut beliau, hukum pidana itu dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan, larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu fungsi berupa hukuman, yakni suatu pendaratan yang bersifat khusus. Yang kedua, menurut Moijanto. Menurut beliau, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Selain dari hukum perdata, hukum tata negara, hukum pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuan, dan lain-lain. Lalu menurut ahli yang ketiga adalah Agra Jensen. Menurut beliau, hukum pidana merupakan alat yang digunakan oleh penguasa, yaitu hakim, untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Hukum pidana materi dan hukum pidana formil. Hukum pidana materi. Hukum ini berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman mengatur pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana. Hukum yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan bertentangan dengan undang-undang. Lalu hukum pidana formil. Hukum ini merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusannya terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu strafferen in subjective to in, atau dapat disebut juga dengan ius poenendi. Lalu hukum pidana dalam arti objektif, yaitu strafferen in objective to in, atau dapat disebut juga dengan ius punale. Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana atau delik dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, delik formil, yaitu tekanan perumusan dari delik ini adalah sikap, tidak, atau perbuatan dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Misalnya pasal 297 KUHP, yaitu perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan penjara paling lama 6 tahun. Lalu yang kedua, delik material. Tekanan perumusan dari delik ini adalah akibat dari suatu sikap, tidak, atau perilaku. Misalnya pasal 359 KUHP, yaitu barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang. Sumber hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, Kitab UU Hukum Pidana. Yang kedua, peraturan-peraturan tindak pidana di luar KUHP, misalnya UU Tipikor, UU Anti Money Laundry, dan UU Lingkungan Hidup, serta yang lainnya. Asas-asas berlakunya KUHP. Yang pertama, asas teritorial atau wilayah. UU Hukum Pidana berlaku didasarkan pada tempat perbuatan dilakukan, yaitu dalam pasal 2 dan 3 KUHP. Pelakunya warga negara atau bukan dapat dituntut. Dasar hukum asas ini adalah kedaulatan negara, di mana negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum dalam wilayahnya. Pasal 2 KUHP berbunyi, ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan diterapkan bagi setiap orang yang melakukan delik di Indonesia. Selain pasal 2 KUHP, asas teritorial juga terdapat dalam pasal 3 KUHP yang diubah dengan UU nomor 4 tahun 1976 pasal 3 yang berbunyi, ketentuan pidana hukum di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana di atas kapal atau pesawat udara di Indonesia. Yang kedua, asas nasionalitas aktif atau asas personalitas. Berlakunya KUHP berdasarkan kewarganegaraan atau nasionalitas seorang yang melakukan suatu perbuatan. UU Hukum Pidana hanya berlaku pada warga negara tempat di mana perbuatan itu dilakukan, tidak menjadi massal, yaitu pasal 567 KUHP. Pasal 5 berbunyi, ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang oleh ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Yang ketiga adalah asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan.
didasarkan pada kepentingan hukum negara yang dilanggar. Bila kepentingan hukum negara dilanggar oleh warga negara atau bukan, baik di dalam atau di luar negeri yang menganut asas tersebut, maka UU Hukum Pidana dapat diberlakukan terhadap si pelanggar. Dasar hukumnya yaitu pasal 4 dan 8 KUHP. Pasal 4 berbunyi, ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia. Kehadiran asas ini diterangkan dalam ketentuan pasal 5 UU 1 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dan UU berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI yang berhubungan dengan yang pertama, keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan. Yang kedua, martabat kepresidenan, wakil presiden atau pejabat Indonesia di luar negara. Yang ketiga, mata uang, segel, cap negara, materai atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu debit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Lalu berikutnya adalah perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia. Lalu keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan, keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan dan aset nasional atau negara Indonesia, keselamatan dan keamanan sistem komunikasi elektronik. Yang keempat, asas universalitas atau asas persamaan. UU Hukum Pidana dapat berlaku bagi siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Dasar hukumnya adalah kepentingan seluruh dunia, pasal 4 ayat 2 dan 4 KUHP. Kategori peristiwa pidana. Menurut doktrin, peristiwa pidana dapat berupa dolus dan culpa. Dolus atau sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar terjadi suatu delik. Pasal 338 KUHP. Culpa atau tidak sengaja adalah terjadinya delik karena perbuatan yang tidak sengaja atau karena kelalaian. Pasal 359 KUHP. Delik material dan delik formil dalam perumusan delik. Yang pertama, delik material, yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contohnya, delik material yaitu pasal 360 KUHP berbunyi, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Lalu yang kedua, delik formil, yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang atau diancam pidana oleh undang-undang. Contoh, delik formil yaitu pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana dengan denda paling banyak Rp900. Komisionis, omisionis, dan komisionis prosionim. Komisionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan. Lalu omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan atau tidak berbuat. Contohnya dalam pasal 164 KUHP yang berbunyi, awas, barang siapa yang mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk kejahatan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang itu kepada pihak yang berwajib, dipidana kejahatan itu jadi dilakukan dengan penjara. Lalu komisionis preomisionim, yaitu tindakan pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tapi mungkin terjadi pula tidak berbuat. Contoh pasal 341 KUHP yang berbunyi, seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hukum pidana. Hukum pidana adalah praktik yang dilakukan suatu negara atau pemerintah untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan yang telah dilakukan. Seperti halnya hukuman mati Indonesia, mana vonis yang memerintahkan seorang tersangka yang didakwa dengan hukuman mati yang dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman tersebut disebut sebagai eksekusi. Kejahatan yang dapat dikenakan pidana mati dapat beragam, tergantung dari jurisdiksi. Namun, biasanya melibatkan kejahatan yang serius terhadap seseorang, seperti pembunuhan, yaitu baik berencana atau tidak,
pembunuhan massal, pemerkosaan yang seringkali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Pidana mati dijalankan oleh Algojo dengan cara digantung. Pasal 11 diubah dengan tembak mati UU Nomor 2 PNPS 1964 dengan tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Pidana penjara. Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia. Hukuman ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan seseorang dengan cara mengurungnya di dalam lembaga permasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, bahkan bisa seumur hidup. Pidana penjara bisa sampai seumur hidup, sementara atau waktu tertentu yaitu 1 hari sampai 15 tahun dan 20 tahun jika ada alternatif mati atau seumur hidup, atau waktu tertentu pada pembarengan atau pengulangan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.